Hey calon subscriber, balik lagi dengan saya Okta AP dalam pesimis pengalaman sisi misteri. Ya, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Bang Teng. Beliau akan menceritakan pengalamannya saat mendaki Gunung Selamet. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita dengarkan cerita beliau. Selamat malam, Bang Ben. Selamat malam. Mana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bahagia ya? Ya, sedikit bahagia sih. Iya. Yang penting ada bahagianya. Iya. Monggo bisa langsung ceritakan kepada teman-teman kita pengalaman dengan saat di Gunung Selamet. Begini. Dulu pas tahun 2000 berarti 2011. Iya. Waktu itu kami berangkat berempat bersama saudara Andi, terus almarhum Andang, iya, almarhum Andang, terus Tony sama Taul. Itu iya. Kami berlima, termasuk saya ya. Berlima termasuk saya berangkat dari rumah jam 7 pagi. Kita naik bis dari Penolawan, terus sampai Muga. Dari sana kita naik doplak. Naik doplak sampai pos Belambangan. Di sana kita mulai dari basecamp pos Belambangan di jalur pendakian selamat. Di situ kami tiba sampai basecamp Belambangan pukul 12 siang. 12 siang kita istirahat. Habis istirahat sampai jam 3 sore. Kita mulai start jam 4 dari basecamp Belambangan. Awal dari situ. Sebelumnya kita packing alat itu, kita mendapatkan kondisi yang kurang enak, gitu kan. Di situ Kurang enaknya dari segi apa itu? Itu dari teman saya almarhum ya. Almarhum. Ya. Itu merasakan nggak enak badan. Tapi sudah saya ingatkan kalau emang nggak mau naik, nggak usah gitu kan. Mumpung belum. Iya, belum sampai gitu kan, belum naik. Tapi ada dia, aku masih kuat. Kalau emang iya, yang namanya ya kondisi kan, fisik juga kan, kalau di pendakian kayak gitu kan harus benar-benar fit gitu kan. Dari situ kita berangkat jam 4, terus di ladang warga, ladang sayur warga. Di situ kita istirahat sejenak jam 4:30. Kita istirahat sejenak, kita ya ngobrol-ngobrol, bincang gitu kan sambil istirahat. Di situ teman saya yang namanya Tony, dia ambil air minum sama tebu yang itu sih, kalau orang bilang kan tebu buat gula itu sih. Kita kan bawa bekalnya air minum, tebu sama
gula merah gitu kan. Berarti kamu udah disiapin dulu dari rumah? Iya, udah ada siap dulu. Itu dikeluarin buat perjalanan, buat sekalian. Iya, makan sambil berjalan gitu kan. Gantinya air minum ya kan. Saya dibawain, disuruh ngupas juga gitu kan. Saya kan berarti yang paling depan tuh almarhum, terus si Tony, terus tiganya Takul, saya, yang satu yang bontot itu yang bikin masalah, yang bukan bikin masalah ya, bisa dikatakan agak jahil lah, kan? Ya gimana ya? Aku nggak mau nyebutin nama lah gitu kan, ini aja. Itu yang bontot, yang terakhir itu, yang posisi di belakang tuh bilang, "Mas, tolong dong, minta kupasin." Secara pisau ada di tangan aku kan, ya udah saya kupasin. Saya kupasin di situ sambil jalan sambil kupas. Terus udah saya kupas, saya kasih ke belakang. Dia bilang, "Masa tubuh kayak gini?" Bawa tubuh tuh yang banyak kayak atau gimana gitu kan, yang bawa tubuh kayak gini mulu gitu. Terus di situ dia udah habis nih, makan udah habis, dia buangnya sisanya itu, ya tubuh itu sambil ngomong, yang ada di situ pergi sana gitu kan. Siapa itu yang di situ? Padahal di situ nggak ada apa-apa gitu kan. Cuma ada yang bercanda gitu kan. Gua nengok ke belakang, ngomong sama siapa gitu kan. Enggak. Berarti bahkan di depannya persis ya? Iya, di depan persis itu. Saya di depan persis, saya nengok ke belakang. Saya bilang, ngomong sama siapa? Enggak, itu ada hewan bilangnya. Saya lihat kan. Saya lihat di situ nggak ada apa-apa gitu kan. Lo kalau ngomong jangan sembarangan gitu kan. Ini kita lagi di sini, di tempat yang ya tahu sendiri lah yang namanya gunung kan. Di situ dia bilang kayak gitu, dia bilang hal kayak gitu mah nggak ada di sini gitu kan. Jangan bilang gitu, jelek gitu kan. Kayak udah nantangin. Iya, sama aja lo nantangin gitu. Ntar aja kalau ketemu gue samperin, gue mintain, gue kenalan gitu ya, bilangnya gitu. Malah tambah. Iya, ya udahlah terserah lo mau ngomong apa gitu kan. Nggak peduli wah. Itu dari situ dia ngomong kayak gitu, saya pindah ke depan. Saya bilang tahu lo, pindah belakang nih. Itu sih, ya sekencur apa siapa ya. Udah pindah belakang kenapa? Nggak enak wah gitu kan. Nah dari situ kita jalan sampai pos 1 kan. Di pos 1 kita istirahat, dia bercanda lagi tuh, ngomongnya nggak jelas itu kan sambil ya. Di situ pos 1 udah selesai jam maghrib, berarti sampai maghrib tuh pos 1 kita berhenti sejenak nunggu maghrib tiba gitu kan. Dari situ habis maghrib kita jalan lagi, kita gantian pegang itu buat perjalanan itu tebu sama pisaunya kan. Dipegang sama dia gitu kan. Dipegang sama dia. Dari situ perjalanan dari pos 1 mau ke pos 2 di pertengahan tangannya tuh nggak bisa diem. Dia bawa pisau itu kan. Sambil dia kibas-kibasin tuh pisau. Entah itu kena tanaman ya gitu kan. Kayak ya gitulah pokoknya nggak bisa diem. Dari situ ada tuh kejadian yang bikin gak enak tuh dari pos 2 itu sampai pos 2 itu udah mulai nih banyak
di Takul tuh kan bilang, Pin, ada yang ngikutin kita gitu kan. Lu diem, nggak usah gitu, ini kita mau berangkat, baru mulai nih gitu kan. Enggak, beneran di belakang tuh sih dia ada yang ngikutin gitu kan. Secara mau nengok gimana gitu kan. Dan di situ gue bilang sama paling depan nih, sama orang gitu kan, nah berhenti bentar gitu. Kenapa? Diem aja, nggak usah nengok ke belakang, diem aja. Gue bilang gitu. Dari si Tony nih, kenapa udah diem lu, yang ribut. Gue ngomong dia dekat aja gitu kan. Habis dekat gue ngomong, lu pelan aja nengok ke belakang, bener nggak? Apaan? Barusan Takul bilang belakang dia ada yang ngikutin gitu kan. Belakangnya kencur Kencur lah gitu kan. Ada yang ngikutin. Dia nengok tuh si almarhum kan. Beneran ada seorang perempuan di belakangnya dia gitu kan. Cewek. Berarti itu pada nggak cuma Takul itu ya, tapi jangan lihat juga. Ya saya kan belum lihat. Belum nengok belakang. Iya, saya belum berani nengok belakang gitu kan. Sama si Tony juga tak suruh diem, jangan nengok belakang dulu gitu kan. Berarti yang udah ngeliat si Takul sama si almarhum. Iya, gitu kan. Soalnya si almarhum benar-benar udah tahu kondisi tempat situ. Dia kan paling senior gitu kan. Nah, sudah lihat dulu, benar nggak gitu kan? Ditengok lah dia. Habis tengok, beneran ada seorang cewek tuh di belakang. Cuman si Uncur kan bilang nggak ngeh itu kan. Udah jalan aja sambil ya nyanyi lah gitu, nyanyi gitu sambil orang ya. Dari situ tuh udah biarin gitu kan. Lu ke belakang aja, pindah. Waduh, dan malah nyuruh gua pindah ke belakang. Ke belakangnya depannya si cewek itu kan. Si Takul ya udah pindah ke belakang. Sambil gua balik, gua belum lihat nih. Gua tunduk aja, nggak ngeliatin, nggak mau aku ngeliatin kalau kondisi nggak tahu muka gitu kan gitu. Tapi aku udah ngerasain gitu pas jenengan di belakang itu udah benar-benar, aduh ini beneran nih. Udah ngerasa nih nggak enak nih gitu kan. Terus si Tony nih, gua balik, dia ngeliatin. Si Tony langsung teriak gitu. Dia kan paling penakut tuh. Tuh orang itu paling penakut gitu kan. Dia teriak, wah anjir gitu kan. Wah, teriak nggak jelas lah, dia lari duluan. Waduh, bahaya nih. Ya pas gua pindah situ, udah gua pegang dia kan. Biar nggak nengok gitu. Dia juga kalau nengok, bahayanya kan maksudnya kalau entah dia ngomong apa gitu kan, udah diem. Keceplosan. Iya, keceplosan tambah gimana gitu kan. Gua takutnya gitu. Ya udah, gua sambil tunduk sambil ngerangkul dia. Udah jalan ya berdua. Kenapa dia lari? Nggak tahu tuh, takut katanya gitu kan. Nggak enak dia, biarin. Udah besoknya bawa sini aja. Biasanya gua minta kan. Biasanya aku minta, tak taruh tuh di sarungnya, ditempatin lagi di sarung gitu kan. Dari situ kita jalan, masih aja nih tambah merinding nih belakang. Iya masih merinding. Gue tanya, lo ngerasa enak nggak jalan? Enak sih nggak apa-apa gitu kan. Dia bener-bener nggak ngerasa tuh lah, masih enaknya gitu. Masih enjoy. Si Takul tuh yang pindah langsung ke depan almarhum itu kan. Udah almarhum di depan saya gitu kan sama si Joe itu. Sambil ngamasin, terus naik di pos 3 tuh kita berhenti. Pos 3 berhenti tuh sekitar jam 8. Pos 3 berhenti jam 8. Di situ mulai lebih ekstrim, lebih bahaya lah di situ kan. Tapi udah nyampe pos 3 itu tetap ngikutin nggak yang sosok itu sosok perempuan itu masih aja masih ngikutin sampai pos 3 itu kan. Dari pos 2 kita berangkat itu kan, di pos 2 itu kan
di situ sampai pos 3 itu masih aja tuh ngikutin. Tapi Bang Ben nggak sama sekali belum menengok, nggak lihat sosoknya ya? Enggak, masih agak takut gitu kan. Ini si almarhum tuh bilang masih di belakang, masih utuh gitu. Gue kan nanya, masih nggak? Masih utuh, udah diem aja lo, nggak usah bicara, diem aja lo, kontrol dia aja gitu kan. Ya, yang jauh dari dia, kontrol aja gitu. Ya udah, buat tak sambil tak rangkul, tak jauhin gitu kan. Si almarhum bilang, dia lari ke atas, di atas lo tuh. Wah, tambah gak enak nih kan. Di atas kita istirahat di situ, terus kita tuh bingung mau buka tenda apa enggak gitu kan. Kondisi dia si Tony tuh udah kecapean di situ di pos 3. Di situ ada beberapa orang di situ lagi istirahat. Kita ikut tuh istirahat di situ. Mungkin kalau agak ramai gimana gitu kan. Agak diem lah, nggak apa-apa gitu. Ya kita istirahat di situ. Tuh rombongan itu jam 8:30 berangkat dia. Lanjut lagi rombongan itu. Kita masih di situ. Aku ngobrol sama dia, sama si Tony kan. Lalu diem, gua ini tinggal yang si almarhum nemenin si Kenjur itu kan. Gua lari ke Tony, lalu diem gitu. Lu nggak usah takut, biarin, diem aja, udah lo tenangin gitu. Beneran takut gitu. Ya udah, gimana mau lanjut apa enggak gitu kan. Nah dari situ si Tony bilang, udah buka tenda sini aja gitu. Ya udah mau istirahat sini ya. Pos 4 nih di atas. Di situ kan pos 4 katanya kan emang larang buka tenda gitu kan. Gitu Semarang tuh. Iya. Buka tenda. Kalau mau lanjut sampai pos 5 gitu. Enggak usah, kita pos 3 aja. Ya tetap si Tony itu yang bilang. Ya udah di pos 3. Orang itu yang tadi di base camp udah ngedrop itu ya. Enggak, yang ngedrop tuh si almarhum. Udah nggak enak gitu kan. Ya udah, saya bilang almarhum buka sini, kata si Tony. Dia udah kecapean, udah pengen istirahat. Ya udah buka gitu kan. Udah buka di situ. Saya sama Tony sama Taul buka tenda di situ. Buka di situ. Udah tenda udah jadi. Si Kentur gua mau masuk. Ya kan, mau masuk tenda udah lo tata tuh dalam tugas lo gitu kan. Nah dari situ tuh jadi yang paling ekstrim di pos 3 itu banyak kejadian yang janggal. Kita istirahat di situ, kita buat api unggun tuh. Di situ pas aku lagi buat api unggun sama si Tapul, dia bilang dia yang sering lihat tuh dia, yang sering lihat duluan tuh pasti dia gitu. Kalau ada buat dia mesti sering lihat. Dia bilang, Ben, lo lihat ke depan deh. Apaan? Lo lihat aja ke depan. Tapi diem aja, nggak usah gimana gitu kan. Lihat no, bak lihat, tengok ada bapau gitu kan. Enggak itu lihat lo depan lo pohon tuh. Kan ada pohon lo tinggi kan. Terus ada rantingnya tuh kayak gini tuh. Kayak tempat gitu kan. Kayak hamuk kayak gitu. Iya kayak hamuk gitu kan. Di situ tuh difokusin di situ. Lo fokus sama ranting yang melengkung itu kan. Lo fokus di situ. Tuh kayak mata gitu. Sambil gue lihat dia ngomong, kita tuh ngomong, gue liatin mata, mana mata gitu kan. Gue perjelas lagi nih liatin berjelas. Kok iya? Mata, tapi nggak ada apa-apanya gitu kan. Api gue gedein kan, biar kelihatan kesono gitu kan. Gue kasih kayu lagi, kelihatan loh. Barang susu hitam gue.
gede di situ, kelihatan matanya tambah lebar tuh, mata memerah tambah gede gitu. Di situ dia nungguin sambil mandang arah sini kan, ngeliatin bener. Terus kelihatan tambah jelas gitu kan. Di situ baru tuh si Taul ikut takut gitu kan, ikut takut bener, masuk gitu kan. Ya namanya aku kan orang kalau udah ya dulu emang kalau dibilang aku sih gila juga gitu kan, kalau di gunung gitu kan. Tuh kalau di gunung kan nggak boleh ada suara bising gitu kan, ntar keganggu gitu kan, saling menghormati gitu. Kalau dulu emang kelompok aku tuh emang suka usil, cuman bukan usil gimana gitu kan, juga masih ngejaga, cuman masih ya itulah atas, iya seperti itu, iya buruan biasa gitu kan. Cuman pas aku di situ udah nggak enak nih kalau kayak gini terus gitu kan, daripada kita ketakutan dan bagaimana gitu kan. Almarhum tuh gue bangunin gitu kan di dalam, gue panggil ke depan, ada pemandangan yang lebih enak nih gitu, bilang gitu sambil ngobrol enak. Ada pemandangan yang lebih enak. Apaan? Lo lihat depan lo. Ada yang pengen ngikut ngumpul tuh, bilang gitu kan sambil ketawa gitu kan. Apaan sih? Iya itu lihat depan gitu kan. Wah dia langsung lihat. Waduh, kok bisa gini gitu kan. Lah nolahnya dia gitu kan. Dia bilang gitu. Lah dia tuh gitu. Tadi ngomongnya jelas. Iya tuh anak anjir. Dia marah kan. Dia marah sama lu. Mau dibangunin tuh si anak itu gitu kan. Jangan nggak usah ribut gitu kan. Malah tambah. Iya ntar gimana gitu kan. Di situ sambil itu kok tambah nggak enak, di belakang nggak enak. Tuh keluar tuh angin tuh. Di belakang tenda tuh keluar angin. Kok ada angin ya? Kita lihat di sana nggak ada yang gerak gitu kan, nggak ada pohon gerak gitu, angin aja gitu. Gue ngerasain angin nggak? Iya bener angin gede nih. Tuh datangnya angin itu sambil ada sosok di belakang tenda tuh ada yang nunggu lagi tuh. Yang pertama lihat siapa guys? Nggak sih ya, cuman bayangan aja itu kan. Pertama pas ada bayangan api ke belakang itu kan sampai tenda gitu kan. Terlihat bayangan. Kan gue gini sambil tengok-tengok angin sambil liatin pohon kan, nggak ada yang gerak gitu kan. Itu di belakang tuh ada bayangan, ngeliatin, udah jelas. Waduh ada lagi nih bener. Lihat lagi. Ah iya bener. Itu tambah lagi loh satu lagi loh di belakang berdiri gitu kan. Dia berdiri di belakang. Terus di situ gue tepuk lagi tuh si almarhum. Ada lagi mana belakang sambil ketawa kan. Udah kalau gue takut gimana mau takut gimana gitu kan. Udah gue bercanda deh. Belakang ada lagi gitu. Sambil santai gitu. Belakang ada lagi. Tetap takut. Iya padahal takut cuman tak bawa nggak takut gitu kan. Tetap positif ya. Iya Pak. Tuh belakang ada lagi. Yang bener Pak. Iya lihat aja yang belakang. Dia lihat tuh. Aduh. Dia malah yang nggak bisa ketawa malah nggak bisa nahan takutnya itu. Tambah banyak kita. Udah diem nggak usah takut. Biarin gitu lah kita ngalir aja deh. Anggap aja lah. Ini si Taul nih mulai masuk ke dalam nih. Lu jangan masuk. Gue bilang gitu kan, lu jangan masuk, tungguin aja sini. Gue takut bukan gimana, gue mau kencing gitu kan. Bilang gitu dia, mau kencing. Aduh, kencing mau apa gitu kan. Makin repot kan. Nggak ini lagi enak gini. Aduh, nggak enak nih. Saya masuk nih, bentar gue masuk dulu ke dalam. Lu mau ngapain? Udah diem aja dulu. Tuh ada satu tas kecil tandem gitu kan. Tuh sengaja aku bawa radio mini combo yang kecil ini kan. Gua keluarin tuh
Ya mau gimana lagi gitu kan. Dibilang jangan berisik di hutan gitu kan, keadaan kayak gini gitu kan, nggak kepikiran ke situ aku. Biarin bising dah, tuh ambil tuh pas ngambil taruh depan, buka ambil radio gua nyalain. Kesalahan gua di situ, nggak itu gitu kan. Sebenarnya mau niatnya untuk menghilangkan suasana suasana takut gitu kan, tetapi kan itu malah membuat ya yang sering banyak di basecamp juga dibilang jangan bikin gaduhan. Gitu, tetap saling menjaga. Pasti itu gua mulai nyalain loh. Gua kecil sih, nggak gede-gede. Diam udah sambil musikan gitu kan. Lu anjir kenapa nyalain musik? Almarhum nih bilang. Kenapa nyalain musik? Ntar aja di atas, masukin udah diem. Daripada kita takut gitu kan, gue bilang gitu. Udah musikan aja, dengerin musik biar enak gitu kan. Ada musik no. Wah tambah gede no angin. Angin tambah gede. Aduh, ini nggak beres. Dia tuh ini si Taul nih bilang, anginnya tambah gede. Tuh dengan suara keras tuh. Anginnya tambah gede. Spontan ngomong. Diam gak usah keras-keras ngomongnya gitu kan. Emang iya gitu kan. Gue ngerasa gak enak nih. Taul bilang gitu, udah diam. Gue kencengin tuh suara musik tuh. Wah di atas nih kan. Iya kan. Di atas tuh pakai senter tuh kan. Itu kan ada pendaki lain. Kasih tanda jangan berisik lah gitu kan. Nggak peduli aku. Orang di sini lah lebih nggak enak gitu kan. Di situ udah tak kerasin yang di dalam si kencur itu anak itu kan tidur. Berarti si kencur itu iya dia tidur. Nggak tahu dia langsung bangun keluar lari ke belakang. Nggak lihat di depan ada apa musik jaring gitu kan, langsung lari ke belakang dia kencing. Padahal kita bertiga tuh sambil itu kan betul udah nahan. Dia langsung lari ke belakang tenda. Nggak lihat tuh di atasnya itu lagi berdiri itu kan, udah nungguin itu kan. Bener kan di situ jadinya yang fatal itu. Dia keluar lari ke belakang. Ya dia sih pas waktu mau buang tuh sopan. Dia permisi gitu kan, sambil ngibasin rumput di bawahnya yang mau diituin kan. Situ dia kena. Ada yang masuk. Ya bukannya masuk sih enggak. Cuman dia ngerasa ada yang dorong gitu, jatuh dia gitu kan. Dia dorong sampai ke tenda no. Tenda tuh dia tuh ambruk, jatuh ke tenda. Dia langsung belum kelar dia sampai basah karena itu sendiri dia lari ke depan. Gue kan kaget tuh tenda kenapa gitu. Gue liatin dia jatuh langsung nggak bisa berdiri. Dia merangkak dari belakang, ngerasa kesakitan. Dia bilang ada yang dorong gue dari belakang, ada yang gue dari belakang gitu. Yang dorong lu siapa gitu? Nggak ada orang. Iya kok kencing di situ, didorong gitu. Lah lu kencing sembarangan gitu kan. Ya udah sini duduk. Masa nih bau nih. Udah syukurin lo. Ini akibat lo juga nih gitu kan. Gua sambil marah kan bilang gitu. No gara-gara lo lihat depan. Mau di atas gue tunjukin sama tuh. Berarti sosoknya tetap masih ada semua. Masih ada semua itu. Tuh depan lihat. Tuh di atas. No belakang lo yang lo kencingin no. Tuh marah gara-gara lu semua tuh dari awal gitu kan. Wah dari situ mulai tuh angin tambah gede. Terus yang sosok di belakang tambah maju gitu kan. Untungnya aja nih nggak sampai ya gimana ya. Untung aja ada warga bawah itu ada yang naik. Warga nggak tahu itu warga atau pendaki lain. Soalnya ya kalau dibilang pendaki enggak sih. Aku ngerasa itu warga gitu kan. Itu warga.
dia naik sendiri naik bawa apa ya, kain ya kayak orang apa ya namanya, bungkusan kain itu kan, sambil bawa kayu itu mau naik ke atas. Saya berhentiin kan, pak berhenti dulu gitu. Saya matiin tuh musik. Bapak itu datang, saya matiin musik, dia berhenti. Dia ada apa gitu. Bentar pak, saya minta tolong. Tolong apa? Bapak di sini ngerasa ada yang aneh nggak gitu? Gua langsung gitu doang. Soalnya kan gua udah takut, aku udah takut bener. Ngerasa apa gitu? Ada yang nggak enak nih gitu. Emang dari dia bapaknya itu langsung ngucap, udah dari bawah deh, udah saya amatin. Dia bilang gitu. Di situ tambah bapaknya bilang, adanya yang tadi yang yang ditanyain ini nih, sekejap itu. Besok lagi kalau bawa apa alat atau apa, janganlah tangan tuh kalau bisa diem gitu kan. Udah kalau mau jalan-jalan aja gitu kan. Dan kayak gini kasihan tuh teman-temannya gitu kan. Dia bilang gitu, yang kena imbas gak satu orang atau tim yang dari juga kena. Tuh nggak sampai situ doang. Dari situ nih bapaknya udah ngomong kayak gitu, udah deh nggak apa-apa gitu kan. Bapaknya datang itu tuh angin tuh berhenti. Sosoknya tapi tetap masih sosok masih yang masih ada yang di depan, di belakang udah hilang. Terus yang di atas yang perempuan yang dari tadi awal itu udah hilang, itu yang depan tuh masih utuh. Yang di depan kenapa nggak ikut? Hilang gitu kan. Nggak apa-apa, itu emang di situ tempatnya gitu kan. Kalau yang di belakang tuh datang, lah yang itu di bawah dia turun lagi gitu. Pak itu emang iya di situ tempatnya. Dan dia tuh yang jaga di situ. Ya udah masnya, tolong deh masnya pindah dari sini. Disuruh kayak gitu. Oh pindah pak ya. Langsung aku matiin, saya packing lagi, saya lipat lagi di situ ya, tenda semua bersihin semua, disuruh matiin tuh api. Api dimatiin udah semua. Lanjut. Berarti sampai di situ dari jam 9 buka tenda sampai jam setengah 12. Jam setengah 12 lanjut lagi. Padahal istirahat cuma itu doang. Istirahat juga udah banyak gangguan. Iya. Di situ tuh pas 3. Terus jam 12 kita berangkat. Di pos 4. Nih di pos 4 nih. Yang tadi kan nggak bisa jalan. Karena dia jatuh gitu kan. Kesakitan. Iya. Aku papa gitu kan. Naik karena disuruh pindah kan. Ya udah pindah. Mau gimana lagi nih anak, mau ditinggalin kasihan juga kan. Ya udah, marah nggak marah gitu dibilang. Marah ya marah gitu kan, karena dia juga. Bawalah mau papa sama si Taul tuh kan. Aku papa dia naik di pos 4. Pas tuh yang namanya kata orang tuh itu kan pohon gede. Itu kan. Katanya itu gerbang ya kan. Kita lihat di situ. Yang namanya si Cur itu di situ udah ya hilang sadaran lah di situ. Hilang sadaran, pingsan dia pingsan. Tuh bapak kan di belakang kita gitu kan, masih di belakang kita gitu. Dia tuh ngawal kita ternyata. Si bapak tuh naik ke atas, nyamperin kita kan, nyamperin rombongan kita. Nyamperin, si anak ini disadarin.
dibawa turun sama bapak itu. Udah, bapaknya bilang, Mas kalau mau naik lanjutin. Berempat. Nah, ini anak biar saya bawa turun. Dia katanya bawa turun ke pos 1. Ntar nggak sampai ke base camp di pos 1. Terus si Taul bilang, yaudah aku ikut. Gitu kan. Dia ikut ke bawah pos 1. Dia nggak sadar itu ternyata dia tuh dibawa. Dia tuh katanya iya di pos 4 tuh dia lihatnya gerbang, bukan pohon 2 pohon itu. Dia emang lihat pintu gede. Nah, pas ditanyain kayak gitu. Sebelum itu kita lanjut nih, naik ke atas sampai puncak. Di pos 5 kita sampai pos 5. Bener nggak bener sih, aku lihat tuh yang namanya keranda tuh kan adanya di kuburan, ya kan? Adanya di kuburan tuh keranda tuh ada di atas pohon sambil jalan kayak gini. Itu pertama saya yang lihat itu. Yang teman belum lihat. Enggak, belum lihat. Wah, mau ngomong gimana? Gimana ya, kita sendiri. Terus sampai pos 5 itu jam 1 lebih, perempat jam 1-an lah. Sampai pos 5, di situ kita istirahat. Sebelum istirahat tuh kita mau ke pondok pos 5 itu. Di situ aku lihat tuh yang namanya keranda tuh. Ada sedikit cahaya dari atas dari langit gitu kan, kelihatan keranda. Tapi nggak, yang namanya keranda kalau di kuburan kan dia nggak ada tutupnya gitu kan, sama itu nggak ada tutup, cuman melayang. Iya melayang, cuman di dalamnya tuh ada isinya gitu. Di situ udah diem. Di situ kan ada kuburan, katanya kan itu kuburan pendaki yang dulu pernah itu kayak situ di bawah pos 5 pas itu kan. Di situ ada kuburan. Aduh, nggak enak nih gitu kan. Kita naik. Udah gue diem. Belum bilang lanjut ke pondok itu kan. Pondok udah di dalam diem aja. Dari situ istirahat. Udah nggak mau mikirin lah gitu kan. Gue mau mikirin tuh aneh gimana gitu kan. Di situ istirahat sampai jam 3 pagi. Jam tenda berarti situ. Enggak, kita istirahat di pondok. Istirahat di pondok jam 3 pagi sampai jam 3 pagi kita lanjut lagi. Sampai pos 9. Di situ dari jam 3 pagi sampai pos 9 jam 4:30 kita jalan pelan sambil biar bisa dapat gitu kan. Tetapi selama pos 5 sampai pos 9 nggak ada. Dari pos 9 itu tuh lihat lagi tuh, saya nggak lihat. Si almarhum si Taul juga nggak lihat. Si Tony nggak lihat. Yang lihat tuh almarhum. Dia bilang nepuk aku kan, ada yang enak nih gitu ya. Apaan? Ya ada yang terbang. Oh itu tadi itu kan gitu. Iya ngikutin berarti dari. Iya ngikutin. Ini dari belakang ke arah sebelah lereng gitu kan. Yang kita pas di Batu Merah. Batu Merah itu ada tuh. Melintas musuh. Si Tony itu nggak lihat. Gue bilang, lo lihat nggak? Enggak ada. Malam sama aku tuh. Yaudah biarin gitu kan.
mungkin dia cuma lewat, bukan karena kita yang tadi. Iya udah bukan masalah ini. Iya Pos gua tiga. mungkin gitu. Udah biarin lah. Dari situ tuh jam 4, jam setengah 5 di situ udah mulai mau kelihatan kan, kita naik lagi. Iya. Naik lagi sampai puncak pas gitu kan, sampai puncak nggak sampai puncak, di pertengahan kita diam istirahat melihat sunrise dulu. Di situ sampai puncak nggak ada masalah, kita pulang langsung udah dapet semua, udah kita puncak, kita ngelewatin puncak, terus kita pulang. Dari pulangnya siang jam 7, jam setengah 8 kita turun dari pos 9 dari Batu Merah sampai bawah. Nggak ada yang namanya nggak lihat, nggak ada yang semuanya diem, pada lari semuanya tuh diikutin satu persatu. Dari banyak ya, tuh kerenda satu, tuh kerenda tuh dari belakang terus nyusul terus ngikutin terus keranda, terus anak-anak kecil juga bisa dikatakan tuh siluman ya. Itu di situ ada siluman yang ngejar, itu siluman. Iya. Kalau dibilang kayak gini itu celeng gitu kan, berbusa. Itu di situ dari pos 9 sampai bawah sampai pos 2 lari semua, nggak ada yang namanya berhenti di situ istirahat. Tapi pendaki yang lain yang lihat Nggak ada yang lihat, cuman kita tuh bertiga tuh yang lihat. 4. Nggak, yang satu kan, yang 2 kan ikut turun tuh. Tahu lah masih gendut itu kan, ikut turun. Bertiga nih. Kita lari, nggak ada yang namanya kita istirahat. Semua udah dibawa ke atas. Biasanya kan kalau naik ke puncak kita nggak bawa apa-apa gitu kan. Semua di situ semua. Kita nggak, masih bawa carrier semua bawa di atas. Soalnya pas waktu itu juga persiapan masih nggak enak lah ya, sudah kita bawa semua gitu kan. Ya udah dari situ tuh pos 9 tuh sampai pos 2 tuh nggak ada yang namanya berhenti, kita lain. Wah terus kanan kiri, banyak kanan kiri belakang, wah terus pos 2. Tapi saya babi semua ini. Iya, sama tuh yang keranda satu sama anak-anak tuh, yang anak-anak itu naik itu, naik dia digendong sama siluman itu. Itu mukanya anak-anak kalau dibilang kalau mau tuyul bukan tuyul, dia punya rambut, cuman badannya tuh masih putih kayak manusia kayak gini. Nggak ada bulunya itu, cuman rambutnya panjang, dia punya taring. Nah, itu yang bikin saya lebih takut itu. Bukan kalau kita malah lihat kerenda itu kita masih bisa gitu kan. Masih. Anak-anak digendong semua itu. Berarti ada itu setiap di siluman babi itu ada semua anak kecil itu ya. Iya. Di samping kanan ada 2, samping kiri 1, belakang 2, belakang 3. Itu semua ada anak kecilnya semua. Di situ kita lari terus sampai pos 2, ketemu tuh bapak yang tadi. Yang tadi malam itu. Iya. Bapak yang tadi, kita tuh berhenti mas, jangan lari-lari. Di situ kita berhenti di pos 2, pas di pos 2 berhenti, tengok belakang udah hilang semua. Nggak kerenda nggak apa, itu hilang semua. Dan di pos 2 saya dibilang sama bapak tadi, mas ya sebelumnya
gimana ya, saya mau ngomong cuman belum sampai base camp. Ntar kalau ditanyain apa gitu kan, malam bilang tadinya yang fisiknya yang nggak kuat gitu kan, apa badannya gitu kan, dia tuh dengan kondisi itu dia nggak ngerasain gitu kan. Di situ bapaknya bilang kayak gitu, belum sampai base camp, udah mas istirahat dulu di sini, pengen ngobrol gitu. Tapi jangan ntar kalau di sana di base camp mas diem aja, nggak usah banyak cerita gitu kan. Saya mau bilang itu yang tadi, yang semalam yang kena itu pingsan, dia udah sadar, dia udah dibawa ke base camp tadi jam 5 sama temennya. Berarti si bapak nggak ikut ke base camp. Dia ternyata mungkin rombonganku yang bertiga itu bener-bener nungguin. Berarti punya firasat juga. Iya, ternyata dia tuh bapaknya itu dari pos 1 tuh udah ngeliat bapaknya itu di pos 1, tapi saya nggak ngeliat ada bapak itu. Itu bapak itu di pos 1 di dalam pondok itu, tapi di dalam pondok nggak ada seorang pun, nggak ada orang sama sekali. Tapi katanya dia di dalam pondok. Dia di pondok di sebelah pojok. Saya tuh sebenarnya dari pos 1 kemarin mas, saya udah lihat emasnya gitu, rombongan emasnya. Dari bawah tuh udah kelihatan tuh anak yang pingsan. Itu dari bawah base camp emang udah ada yang ngikutin. Gitu. Itu sesosok perempuan, memang benar. Ini perempuan yang pertama yang ngikutin masnya itu di pos 2. Di pos 2 itu emang rumahnya di sini. Di sosok wanita itu. Iya. Ini kalau mas nggak percaya, ini belakang saya. Ini adalah rumahnya dia. Dia tuh bukannya ngikutin karena apa. Dia tuh pengen kenal sama orang itu. Suka gitu. Iya, suka, dia tuh suka gitu. Cuman ya bapaknya itu ngerendah lah. Bukannya gini ya, bapaknya pokoknya ngerendah, nggak suka yang ditinggi-tinggiin bahwa saya pinter lah gini gitu kan. Saya bilang aja sama perempuan itu, jangan, bukan apa namanya, kalau bukan dunia kamu ini kan gitu loh. Udah beda alam, jadi jangan gitu kan. Dianya marah, gitu kan. Dia tuh marah. Sebelum itu dia marah. Nah itu langsung yang di pos 3 itu perempuan itu minta tolong biar dapat anak itu. Ternyata gitu ceritanya. Sampai bapak itu nyusul ke pos 3. Iya. Karena senangnya cewek itu sama anak itu, pas dia kibas pisau itu. Kalau pisau itu dia tuh kena. Pas kibas dia kena. Nah, pas di tempat ini dia kena. Tuh. Ini rumahnya. Dia kena, disitulah dia suka sama dia. Dia suka, dia minta tolong. Itu kalau bisa dikatakan itu tuh orang tuanya yang di pos 3 yang di belakang tenda. Itu orang tuanya. Si sosok wanita itu. Terus yang ada di depan itu emang penunggu situ, yang ngejaga situ. Terus mas ngerasa ada angin gede. Itu tuh sebenarnya masih banyak mas di belakang. Itu pengen datang, pengen melihat, pengen deket rombongannya mas, gitu kan.
si cewek itu, perempuan itu pengen dijadiin sekalian di situ. Jadi mau ditarik kan? Iya. Unsur itu. Iya, mau ditarik di situ. Nggak, ya gimana ya? Ya bukannya saya mau ini itu bapaknya udah berapa kali di sini kayak gitu. Jadi kalau dibilang sama bapaknya yang namanya orang kalau jalan kita lihat jalan yang kita kanan kiri, ntar kalau kecelakaan gimana gitu kan, kayak gitulah. Jadi juga jangan ya apa namanya main dia gitu, harus dijaga gitu kan. Nah itu akibatnya kayak gitu. Untung aja saya tahu gitu kan. Nah itu tuh si almarhum bilang lagi jelasin yang ada angin itu, dengan jelasin jangan sampai apa namanya tangan apa yang diem lah gitu kan. Tapi ngejelasin itu dia potong tuh si almarhum, motong perkataan bapaknya tadi. Bentar Pak, tadi Bapak bilang ada di pos 1 kemarin. Di situ tuh nggak ada orang Pak. Dia bilang gitu. Nggak ada orang Pak. Sebenarnya gua udah ngomong, hati tuh udah ngomong. Ini manusia nggak ada itu kan. Tapi dianya tuh bilang ya. Lah Tony kan cuma diem aja, dia ketakutan juga kan gitu. Diem aja. Dia ngomong, ya gini Mas, mungkin Masnya capek. Cuman bilang gitu, namanya capek. Saya tiduran di pojok Mas. Mas nggak lihat orang saya pakai, ini kan dia tuh pakai sarung gini di sarung di sini di pundak ini kan kemul, kayak kemul gitu kan sarungnya. Dia bilang kayak gitu, saya tidur pakai ini Mas, mungkin Masnya capek nggak kelihatan. Aku juga nggak ngelihat, tapi kan nggak berani ngomong gitu kan. Dia kan, oh ya mungkin iya juga gitu kan. Dia tuh untungnya nggak nanya aku, gitu kan. Gue takutnya gini, kalau dia ngomong nanya kayak gitu, gue mau jawab gimana gitu kan. Yaudah, untungnya dia nggak nanya gitu sama aku gitu kan. Oh iya juga sih, kalau juga capek gitu kan. Iyain aja gitu. Untung aja nih nggak nanya. Habis itu dia jelasin lagi Pak, bisa dilanjut nggak Pak? Saya bilang gitu. Terus aku di pos ini pos 4 kok sampai pingsan tuh kenapa? Kan nanya gitu. Itu Mas yang mau omongin sebenarnya itu. Di pos 4 itu tuh arwahnya dia tuh udah keambil sebenarnya. Berarti selama di papa itu udah kondisi udah nggak ya bisa dibilang udah digandeng lah ya sama alamnya yang lain gitu kan. Sampailah di pos 4 itu kan, pohon besar iya. Di situ tuh anak itu dibawa langsung kena, dia pingsan, dia nggak sadar. Cuma kita taunya kan pingsan gitu doang kan. Orang masih bisa kayak gitu kan, pingsan capek udah nggak tahu tuh bapaknya yang ngomong, bapaknya udah dibawa sama sana. Cuma saya minta dibawa, saya panggil lagi. Untung aja masih bisa dibalikin. Alhamdulillahnya gitu kan. Dari situ bilang ngomong, pokoknya jangan sampai ada kejadian kayak gini lagi. Pokoknya gitu. Sama Masnya nanti ya kita ngobrol lagi di base camp. Udah banyak lagi gitu. Saya mau ke ladang katanya gitu kan. Oh iya Pak, saya udah istirahat, udah capek kan, udah mending lah. Rombonganku jalan lagi turun. Berarti dari jam 8 turun sampai pos 2 itu cepet banget Mas. Jam 9:30 tuh udah sampai pos 2. Cuma 2 jam. Kita lari nggak berhenti Mas.
percaya nggak percaya maunya tuh kita tuh kok bisa cepet banget gitu kan. Ya udah, habis itu kita lanjut ke base camp, udah nggak ada apa-apa tuh. Base camp, di situ bapaknya udah di dalam. Di situ bapaknya bilang, "Mau udah sampai." Ih, padahal nggak pernah melewati rombongan jenengan berarti ya? nggak pernah, nggak apa. Soalnya jalan dua ada jalan. Maunya ke ladang, bilang ini saya sama almarhum nih, sama Tony. Fisik kan, udah di sini, gitu kan. Dia nungguin tuh si Kejar sama si Tak tuh kan. Dia udah di situ. Aduh, nggak enak nih. Saya keluar tuh, keluar bilang sama Pak Haji. Di situ kan masih ada Pak Hajinya. Pak Haji, aku udah tahu. Udah lo temuin aja sendiri. Oh, Pak Haji ternyata langsung. Kata dia tuh udah ditemuin sama Pak Ding tuh, bapak-bapak itu. Udah kalau temuin aja, ngobrol yang enak. Di situ mau ngobrol, datang rombongan. Nggak jadi ngobrol kita. Nggak sempat ngobrol lagi. Iya. Jadi cuma nitipin pesen doang. Mas tolong besok lagi kalau mau ngajak dia bilang jangan sampai ya kayak tadi lah, dijaga gitu kan. Dan di situ dia belakang yang namanya siapa si Tony, kirain mau kemana gitu kan. Dia penasaran. Iya, nggak tahu kan aku sama almarhum. Dia belakang, tapi lewatnya depan. Muter kan tembus tuh. Di belakang base camp tuh ada jenis sumur itu kan. Itu dia nih, apa turut minum sumur itu. Tuh dari situ, wah pengalaman yang panjang banget dari situ. Makanya ini ya saya juga pengalaman paling ekstrim di situ, di Selamat paling ekstrim gitu kan. Yang lain sih sebenarnya masih banyak gitu kan. Yang paling itu juga ini kan apa namanya, gua kasih info aja buat anak-anak. Saya juga sering bawa anak-anak kayak gitu kan. Saya bilang pokoknya setiap perjalanan mau naik, entah mau apa ya, kita harus berdoa gitu ya. Terutama di gunung, pertama kali kita dari base camp sebenarnya seharusnya kita berdoa. Terus kita jagalah sikap, jangan sampai buat di hawa di situ nggak enak. Entah itu sikap kayak gimana, entah bicara entah apa, jaga yang baik lah gitu. Ya intinya pokoknya yang paling gak enak banget di situ, bener gak enak banget. Sebenarnya udah pengen vakum di situ tuh, udah pengen lepas lah, pengen naik lagi tuh di situ. Enak gitu. Cuman banyak yang ngajakin ya udahlah di situ. Pengalaman sendiri, nanti. Iya. Ya bilang kalau dibilang ekstrem kita dibikin takut ya gimana ya, di tempat gunung kan tempatnya. Iya. Makanya naik gunung ya semuanya harus dipersiapkan. Iya makanya itu fisik, iman, apa semua harus dipersiapkan. Ya itu gini Mas, ya sebelumnya minta maafnya. Gimana ya? Sebenarnya aku nggak pengen ceritain kayak gini itu kan. Ntar takutnya ada yang denger gitu kan. Ya yang penting intinya jangan sampai lah
kebawa buat anak-anak gunung ya. Jangan sampai kebawa cerita kita ke bawa kalian untuk naik gunung. Kita boleh naik gunung, yang penting jaga kondisi. Intinya gitu aja, jaga sikap gitu aja, mungkin itu aja lah gitu ya. Iya. Banget juga. Kayak gitu teman-teman, cerita dari Bang Pen.